Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dengan permisalan yang sangat keras, ya, tentang kondisi seorang suami yang menceritakan berhubungan jima dengan istrinya atau sebaliknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن إفشاء السر ووجوب حفظ السر، وأن من ذلكم ما يكون من خصوصيات بين الزوجين ومعاشرة وأمور تقع بينهما من جماع ومقدماته، فهذه أمور خاصة لا يحل للزوج أن يحدث بها ولا بقليل منها الآخرين، ولا يحل أيضا للزوجة أن تحدث النساء بشيء من ذلك، لأن هذا سر لا يجوز إظهاره، بل هو من خصوصياتهما، وجاءت الشريعة بالنهي من ذلك. وانظروا هذا النهي الشديد أيها الإخوة المستمعون الكرام ويا أيها الأخوات المستمعات الكريمات، انظروا هذا الوعيد، قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. فالأمر ليس بالهين، هذا أمر ليس بالهين أن يفشي الرجل سر زوجته أو تفشي المرأة أيضا سر زوجها. وفي حديث آخر ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ضرب مثلا لهذه الحالة، من يفشي ما بينه وبين زوجه أو من تفشي ما بينها وبين زوجها، بقوله عليه الصلاة والسلام إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجة والناس ينظرون. فهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام يوضح حال من يفشي ما يقع بينه وبين زوجه، أو حالة من تفشي ما يقع بينها وبين زوجها، بأنه مثل شيطان وشيطانة قضى حاجتهما أو قضيا حاجتهما في السوق أمام أنظار الناس. هذا كله مما يبين أن الأمر جد خطير، وأن هذا سر وأمور خاصة لا يجوز أن تكشف أو أن يخبر بها الآخرين، فهذا أمر جاءت الشريعة بتحريمه. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allahi manzilatan yaumal qiyamati ar-rajula yufdhi ila al-mar'ati wa tufdhi ilaihi, thumma yanshuru sirraha." Rawahu Muslim. Termasuk orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak, ya, yang paling kedudukannya paling buruk pada hari kiamat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki yang mendatangi istrinya, yaitu berhubungan dengan istrinya, ya, kemudian juga istrinya berhubungan dengan dia, tsumma yanshuru sirraha, kemudian sang lelaki menyebarkan rahasia istrinya, ya, yang berkaitan dengan hubungan badan, jima dan yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, ada larangan membeberkan rahasia yang merupakan kekhususan atau perkara-perkara yang merupakan rahasia antara pasangan suami istri, ya, baik berupa berkaitan dengan jima atau perkara-perkara yang merupakan pembukaan daripada jima, ya. Tidak halal bagi seorang suami, demikian juga tidak halal bagi seorang istri untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah ranjang antara dia dengan suaminya, antara dia dengan istrinya. Meskipun sedikit pun tidak boleh.
Seorang wanita tidak boleh bercerita kepada teman-temannya, ibu-ibu yang lain, menceritakan tentang sedikit tentang hubungan antara dia dengan suaminya. Hukumnya tidak boleh, haram. Ya, karena ini merupakan kekhususan yang patut untuk dirahasiakan. Seorang suami tidak boleh menceritakan apa yang dia lakukan dengan istrinya, dan istri tidak boleh menceritakan apa yang dilakukan dengan suaminya. Lihatlah dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberi ancaman yang sangat keras. Ya, kata Rasulullah SAW, "Inna min asyarrin nas." Sungguh orang yang paling buruk, termasuk orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak. Bukan paling buruk di dunia, paling buruk pada hari kiamat kelak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling buruk di antaranya adalah seorang suami menceritakan rahasia istrinya tatkala berhubungan dengan istrinya, atau pembukaan ya. Sebelum berhubungan dia ceritakan kepada orang lain, dan sebaliknya seorang istri yang menceritakan ya hubungan jimaknya dengan suaminya, dia ceritakan kepada wanita-wanita yang lain. Oleh karenanya perkaranya adalah perkara yang berbahaya, yang diperingatkan oleh Nabi SAW dengan peringatan yang keras. Oleh karenanya dalam satu hadis Rasulullah SAW memberikan permisalan dengan permisalan yang sangat keras ya, tentang kondisi seorang suami yang menceritakan berhubungan jima dengan istrinya atau sebaliknya. Kata Nabi SAW, "Innama mathalu dzalik kamathali syaitana laqiyat syaitanan fi sikkah faqadha minha hajatahu wan nasu yanzurun." Kata Nabi SAW, permisalannya seperti ya wanita setan perempuan ketemu dengan setan laki-laki di suatu jalan, kemudian setan laki-laki berhubungan dengan setan perempuan tadi, dan orang-orang memandang, melihat ya. Jadi seakan-akan mereka berhubungan. Ya, permisalan ini seperti mereka suami istri buka rahasia, seakan-akan mereka berhubungan berjima di hadapan orang banyak, dan orang banyak pada melihat hubungan mereka tersebut. Ini merupakan permisalan yang sangat buruk, yang hendaknya kita hati-hati, jangan sampai seorang suami membiarkan rahasia istrinya dan sebaliknya.